kesempatan. Jika masih ada yang belum jelas, bisa dilanjutkan dengan selanjutnya. Setelah acara nanti selesai, diharapkan semua peserta untuk tidak meninggalkan tempat, karena akan kita dokumentasikan, kita foto untuk laporan pertanggungjawaban kita ke pemerintah daerah. Untuk itu, acara selanjutnya yaitu arahan dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan pada beliau Ibu Irawati SE. Waktu dan kesempatan kami aturkan. Pak Tomo selaku panitia PPDB tingkat kabupaten untuk tahun ajaran atau tahun pembelajaran 2020-2021 serta Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Swasta Kabupaten Banyumas, Bapak Ibu Korwil Kabupaten Banyumas, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Swasta Kabupaten Banyumas, dan seluruh peserta kegiatan sosialisasi PPDB tahun 2020 pada kesempatan pagi hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat hidayahnya. Kita diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi melalui media elektronik karena keterbatasan dengan adanya wabah yang masih melanda di Kabupaten Banyumas. Namun wabah tidak menghalangi aktivitas kita, sehingga alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan tugas yang harus kita selesaikan di tahun pelajaran 2020-2021 untuk mengawali 2019-2020 untuk mengawali tahun pelajaran 2020-2021, pastinya dengan seleksi penerimaan peserta didik baru, baik untuk PAUD, di dalamnya dalam hal ini ada taman bermain, TK, dan TPA, serta untuk SD dan SMP. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan peraturan Bupati nomor 12 tahun 2020 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK atau PAUD, SD dan SMP, serta sudah ditindaklanjuti dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang juknisnya, bagaimana tata caranya untuk bisa melakukan seleksi ataupun penerimaan peserta didik baru di tahun 2020-2021. Dan pastinya Bapak Ibu sudah paham, sudah diketahui bagaimana sistem penerimaan peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2020-2021. Kita pun tidak lepas dengan surat atau Permendikbud. Kita tidak lepas dari Permendikbud yang mengatur tentang PPDB. Hanya saja di dalam penetapan zonasinya itu yang diserahkan kepada daerah, dan kita sudah rapat koordinasi yang melibatkan beberapa pihak dan disepakati sistem zonasinya kita seperti tahun kemarin, yaitu dibagi dengan 3 level, ada zona 1, zona 2, dan zona 3. Ini sangat sudah dipahami oleh teman-teman semua karena seperti tahun kemarin, sehingga berkaitan dengan zonasi ini mestinya sudah tidak ada pertanyaan karena ini sudah berlangsung tahun kemarin dan ini adalah tahun yang kedua. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, terkait PPDB tahun ini sesuai dengan Permendikbud nomor 44 kalau tidak salah, itu untuk jalurnya itu bertambah 1 jalur, yaitu jalur afirmasi, dan ini pun sudah sangat diketahui saya yakin oleh teman-teman semua. Nanti bagaimana tata caranya untuk jalur zona 1, 2, 3, jalur afirmasinya, jalur
perpindahan orang tua, ini perpindahan orang tua ya, bukan anaknya yang berpindah, tapi orang tua mengikuti orang tua yang berpindah. Jadi bukan orang tuanya anaknya mau disekolahkan kemana, ini bukan seperti itu. Jadi ini tidak perlu ada pertanyaan, jelas-jelas perpindahan orang tua. Kemudian jalur prestasi, ini semua sudah ada di dalam juknisnya, sudah sangat jelas, namun nanti akan disampaikan secara detail oleh Pak Sekretaris, oleh Pak Takdir. Ini nanti mudah-mudahan bisa dipahami. Bahkan kita pun sudah siapkan video tutorial untuk masyarakat bisa nanti melakukan pendaftaran secara mandiri. Kalau dulu masih dibantu oleh sekolah atau ada operator sekolah supaya membantu. Tahun ini dengan pandemi yang seperti ini, tadi seperti disampaikan oleh Pak Tomo, bahwa tidak boleh ada pengumpulan massa atau tidak ada gerombolan massa. Kami khawatir kalau terjadi seperti tahun kemarin, kalau pelaksananya seperti tahun kemarin, bahwa bagi yang tidak mampu menggunakan media sosial, itu dibantu dari operator di sekolah. Kami khawatirnya nanti di sekolah terjadi penumpukan massa, sehingga tahun ini kita sepakati bersama adalah online murni yang bisa mengisi semuanya dalam masyarakat. Makanya kita siapkan untuk video tutorialnya. Jadi masyarakat mestinya tidak perlu khawatir. Dan ini yang perlu disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Korwil, dan Bapak Ibu Guru. Bila di lingkungannya masing-masing ada anak yang kebetulan mau masuk ke SMP, mohon untuk bisa dibantu tata caranya, saja, ya, biar masyarakat kita mandiri. Karena apa? Mau tidak mau, dengan adanya pandemi, dengan adanya pembatasan kegiatan sosial kita, maka semuanya ini seperti dipaksa untuk pintar bermain teknologi. Bapak Ibu guru sekarang sudah canggih. Semuanya pembelajaran sudah bisa dilakukan dengan media elektronik. Kenapa tidak masyarakat kita juga kita didik untuk bisa mandiri dalam hal penggunaan media elektronik, tidak hanya untuk WA-an, ya, tidak hanya untuk WA-an, tapi bagaimana orang tua bisa membantu putra-putrinya untuk bisa mendapatkan sekolah. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, pasti juga Bapak Ibu menunggu-nunggu, dan saya juga paham dengan adanya surat edaran dari kami tentang pembelajaran dari rumah yang kita perpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni. Pasti Bapak Ibu juga bertanya-tanya, ini kapan kita bisa bertemu dengan anak-anak? Kapan saya bisa masuk ke sekolah? Kapan bisa saya mengajar dengan cara tatap muka? Saya paham, Bapak Ibu sudah rindu sekolah, Bapak Ibu sudah rindu anak-anak pun sudah rindu sekolah, rindu temannya, dan rindu dengan Bapak Ibu guru. Namun karena kita sangat-sangat menyayangi anak-anak kita, dan sesuai dengan arahan instruksi dari Bapak Bupati selaku tim penanganan COVID Kabupaten atau gugus COVID Kabupaten, beliau meminta kita untuk bersabar dulu sampai situasi kondisi benar-benar aman. Kita belum bisa memastikan apakah tahun ajaran baru nanti anak-anak sudah bisa beraktivitas di sekolah, Bapak Ibu guru juga sudah bisa beraktivitas kembali bertemu dengan anak-anak. Ini yang belum bisa kita pastikan, Bapak Ibu, mohon maaf. Seperti beberapa kali saya sampaikan, kita Dinas Pendidikan akan menunggu instruksi dari gugus COVID Kabupaten atau rekomendasi dari gugus COVID Kabupaten kapan kita sudah bisa membuka sekolah. Demikian juga kami menunggu instruksi dari kementerian, karena tidak menutup kemungkinan apabila itu dibuka pasti akan ada kebijakan-kebijakan lain terkait dengan pola atau tata cara dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.
Sehingga saya berharap Bapak Ibu sabar. Kemudian ada pertanyaan, kenapa penerimaan peserta didik barunya kok tetap dilaksanakan? Sementara pembelajarannya belum tentu akan dilaksanakan di tahun ajaran baru. Kita pun patuh dan inilah adalah instruksi dari kementerian. Artinya dari kementerian itu tidak ada instruksi untuk menunda. Bahkan beredar isu, tahun pelajaran akan berubah menjadi Januari sampai dengan Desember. Ini pun belum ada kepastian. Sehingga kita tetap mengikuti kalender pendidikan yang sudah kita siapkan, bahwa PPDB harus tetap kita laksanakan. Demikian juga sudah ada kepastian sebetulnya dari kementerian untuk tahun pelajaran tetap tanggal 13 Juli. Tahun pelajarannya tidak berubah menjadi Januari seperti yang diisukan di banyak media sosial. Namun proses belajar mengajarnya ini yang belum tentu langsung bertatap muka di bulan Juli. Ini yang perlu saya tegaskan kepada teman-teman semua. Maka dari itu anak-anak kita yang kelas 6 sudah dinyatakan lulus kemarin. Kalau tidak kita selenggarakan PPDB-nya untuk masuk SMP, maka anak-anak kita akan menjadi pengangguran. Dia tidak bisa dinyatakan sebagai peserta didik di dalam sebuah satuan pendidikan karena tidak terdaftar. Maka dari itu kita tetap melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru dan hari ini kita selenggarakan sosialisasinya. Mudah-mudahan dari hasil sosialisasi hari ini nanti benar-benar sudah bisa dipahami oleh teman-teman semua sehingga bisa menyebarluaskan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, saya berpesan dan menitip kepada Bapak Ibu Korwil untuk bisa menetapkan sertifikat sebagai hasil prestasi anak-anak. Apakah ini termasuk yang penjenjangan diakui di dalam Juknis atau tidak? Jangan mempersepsikan sesuatu yang di luar Juknis, karena menurut saya Juknisnya sudah sangat jelas, sehingga ikuti saja di Juknis. Kalau ada warga masyarakat meminta pengesahan sertifikat, ikuti saja yang ada di dalam Juknis. Jangan dengan persepsi sendiri. Nanti persepsi sendiri kemudian bertanya lagi kepada kami. Karena menurut kami Juknisnya sudah sangat jelas. Dan tidak harus ada legalisasi. Cukup nanti yang aslinya saja diupload. Ini juga sudah cukup jelas, tidak perlu ada pertanyaan. Karena di sini tidak ada persyaratan legalisasi sertifikat sebagai bukti prestasi. Nah, kemudian untuk nilai juga ada tata cara penghitungannya. Ini monggo Bapak Ibu dari kepala sekolah maupun Korwil untuk bisa membantu masyarakat mungkin yang kurang paham dalam menghitung atau tata cara penghitungan untuk penilaian. Mungkin begitu Bapak Ibu yang saya hormati yang bisa saya sampaikan. Nanti secara detailnya jelasnya akan disampaikan oleh Pak Takdir dan sekaligus nanti juga akan ada tanya jawab. Tapi seperti tadi disampaikan oleh Pak Tomo, kami berharap karena ini media sosial, pertanyaan-pertanyaan itu kalau bisa jangan terlalu yang berkaitan dengan kebijakan di luar Juknis. Karena apapun kami tidak akan mentoleransi, tidak akan memberikan peluang apabila ada permohonan kebijakan di luar Juknis. Kami akan tetap patuh dengan Juknis yang sudah kita buat. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, sambutan dan pengarahan dari Ibu Kepala Dinas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan
disampaikan bisa ditaati dan untuk bisa dilaksanakan, terutama pesan-pesan untuk Korwil tadi, di mana untuk pemberian skor itu yang memberikan adalah dari Korwil atas nama Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian pedomannya sudah ada di situ. Untuk pemberian piagam yang diakui itu adalah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau dinas, sudah dijelaskan di lampiran juknis. Kemudian diharapkan nanti Korwil dalam membuat penilaian itu jelas sesuai dengan permintaan daripada penilaian PPDB ini, yaitu kejuaraan, jenjang, dan tidak berjenjang, kemudian tingkat, kemudian penyelenggaranya, agar nanti bisa membantu para orang tua atau calon siswa dalam mengisi data-data itu. Dan yang diharapkan tadi Bapak Ibu guru, terutama guru SD, ini bisa membantu tetangga atau murid-muridnya yang mengalami kesulitan ketika mau mendaftar. Karena dalam pendaftaran itu serba online, jadi bisa didaftar atau bisa mendaftarkan diri melalui jaringan internet yang ada di manapun, bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop atau yang lainnya. Pada beliau, Ibu Kepala Dinas, kami sampaikan terima kasih. Untuk waktu selanjutnya tentang PPDB akan disampaikan oleh Ketua Panitia PPDB Kabupaten Banyumas, beliau Bapak Dr. Andes Takdir Wiyoto, SHMSI. Pada beliau waktu dan kesempatan kami silakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Ibu Irawati Sarjana Ekonomi, para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru, dan Korwil, koordinator wilayah kecamatan Dinas Pendidikan se-Kabupaten Banyumas, dan semua saja yang live di kesempatan yang baik ini, yang saya hormati dan saya banggakan. Mohon izin Ibu Kepala Dinas, kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan PPDB online di Kabupaten Banyumas pada tahun ini. Sebelum sampai kepada materi, terlebih dahulu kami menyampaikan masih dalam situasi Hari Raya Idul Fitri, walaupun ini sudah agak terlambat, kami secara pribadi dan dinas menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijrah, dan mohon maaf atas segala salah khilaf yang telah kami lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, kepada Ibu dan kepada semua pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan, dan termasuk kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Korwil serta guru yang selama ini kami melayani Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum juga sampai kepada materi, kami ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sesuai dengan surat edaran Bupati, bahwa sejak tanggal 10 Juni 2020 semua ASN dan non-ASN sudah melaksanakan kegiatan new normal. Seperti tadi telah disinggung oleh Ibu Kepala Dinas. Oleh karenanya, tentu karena aturan yang ada di dalamnya sudah jelas mengatur, maka kami mengingatkan bahwa untuk pelaksanaan pembelajaran bagi siswa tetap dilaksanakan di rumah, namun Bapak Ibu sekalian wajib hadir di sekolah. Apalagi biasanya pada tahap-tahap awal ini ada pemeriksaan atau ada sidak dari pejabat yang berwenang. Oleh karena itu kami mohon agar kita keluarga besar
Dinas Pendidikan tidak memunculkan berita yang negatif karena ada teman kita yang ternyata setelah didatangi di kantor atau sekolah tidak ada, maaf, mohon untuk bisa hadir seperti biasa. Sampai dengan karena hari ini adalah hari-hari ini kan hari-hari sudah tidak ada pembelajaran, ya paling tidak sampai nanti tanggal 18 ketika penerimaan rapot. Setelah itu kan ada libur, dan seperti tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, kita akan masuk kembali, kita nunggu instruksi dari gugus tugas COVID-19 akan seperti apa kebijakannya ke depan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada dua kegiatan besar di lingkungan Dinas Pendidikan, yaitu kegiatan di awal tahun ajaran dan kegiatan di akhir tahun ajaran. Di akhir tahun ajaran adalah evaluasi dan pembagian rapot biasanya atau ijazah. Itu sudah ada yang melakukan dan ini sudah pada tahap akhir. Nah, kegiatan yang harus kita laksanakan yang hari ini kita sosialisasikan adalah kegiatan menjelang awal tahun ajaran baru, khususnya adalah penerimaan peserta didik baru. Sesuai dengan Permendikbud 44, tadi juga telah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, yang mengatur dengan jelas tentang penerimaan peserta didik baru, dan itu sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2020, dan juga dikonkretkan dengan Peraturan Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas nomor 422/2020 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru baik di TK, SD, dan SMP tahun 2020-2021. Dari situlah maka perlu kita paham betul karena kita akan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini yang kita harus berhati-hati. Oleh karena itu kami juga ingin mengingatkan kepada teman-teman agar protokol kesehatan tetap kita jaga, kita pegang dengan sebaik mungkin. Seperti kita ketahui di dalam Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2020 tentang PDB ini, ada di dalamnya adalah ada 3 jenjang yang diatur, yaitu penerimaan peserta didik di PAUD atau TK, penerimaan peserta didik di SD, dan penerimaan peserta didik di SMP. Kami akan menjelaskan secara umum dan mungkin nanti teknis lebih detail akan disampaikan oleh Pak Sutomo. Saya berharap bahwa Bapak Ibu teman-teman, karena menjadi pusat pertanyaan bagi masyarakat, tentu saya harapkan paling tidak mengetahui atau syukur bisa menguasai tentang peraturan Bupati nomor 12 dan peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang petunjuk teknis pelaksanaan PPDB ini. Sehingga paling tidak masyarakat nanti akan puas dengan jawaban yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Seperti kita ketahui bahwa sebagai contoh misalnya PPDB di jenjang PAUD. Di PAUD ada 2 kelompok, yaitu PAUD formal dan PAUD non formal, di mana aturannya juga berbeda. PAUD formal itu mengatur persyaratan yang ada di dalam PAUD formal adalah berusia 5 tahun atau paling rendah 4 tahun untuk kelompok A. Sedangkan yang kelompok B adalah persyaratannya adalah 6 tahun atau paling rendah 5 tahun.
Saya percaya bahwa teman-teman di PAUD sudah menguasai betul. Tapi biasanya kalau tidak diingatkan kembali, kita akan menjadi lupa. Kemudian PAUD non formal, usianya adalah 0 sampai 6 tahun untuk taman penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan PAUD sejenis. Sedangkan yang usia 4 sampai 6 tahun dapat diterima di taman penitipan anak, kelompok bermain maupun SPS jika di daerah tersebut dalam radius 500 meter belum terdapat TK, RA, atau PH. Ini adalah persyaratan yang ada di pendaftaran atau di penerimaan khususnya di jenjang PAUD. Kemudian persyaratan yang lain tentu diharapkan adalah semua masyarakat atau siswa yang mendaftar di sekolah diutamakan memiliki akta kelahiran. Kalau hal tersebut tidak mungkin, maka surat keterangan lahir dari peserta didik juga harus ada. Dan juga fotokopi kartu keluarga, ini juga jangan sampai dilewatkan. Karena di dalam kartu keluarga tercantum juga nomor induknya. Nah, ini biasanya sangat dibutuhkan. Itu penerimaan atau persyaratan penerimaan peserta didik di jenjang PAUD. Kemudian persyaratan calon peserta didik di jenjang SD berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Dan juga bisa berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, untuk anak-anak atau siswa yang berusia 7 sampai 12 tahun ini memiliki prioritas utama untuk diterima di sekolah dasar. Sedangkan bagi mereka yang usianya di bawah 6 tahun harus ada bukti lain, misalnya dia punya kecerdasan tertentu maupun punya bakat istimewa. Dan ini harus dibuktikan dengan surat rekomendasi secara tertulis dari psikolog atau dewan guru atau kepala PAUD atau kepala TK yang bersangkutan. Ini untuk yang masuk ke jenjang SD. Kemudian persyaratan yang lain bisa juga adalah pernah mengikuti pendidikan anak usia dini minimal 1 tahun pada lembaga yang memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan. Ini juga menjadi persyaratan bagi anak-anak yang nanti mau mendaftar ke jenjang sekolah dasar. Hal tersebut dikecualikan untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dan berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Saya kira untuk di Kabupaten Banyumas tidak ada, kecuali ada desa-desa yang memang sesuai dengan keputusan Kementerian Desa Tertinggal, termasuk di daerah yang patut mendapatkan bantuan kesejahteraan untuk para gurunya. Ini Bapak Ibu sekalian untuk yang jenjang SD. Kemudian untuk yang jenjang SMP, persyaratan pendaftarannya adalah memiliki sertifikat hasil ujian sekolah atau madrasah atau SHUS atau M asli ini. Akta kelahiran atau surat lahir calon peserta didik, kartu keluarga, piagam kejuaraan, dan lain-lain. Ini semua diatur di
di dalam petunjuk teknis tentang penerimaan peserta didik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk pendaftaran PPDB tahun 2020-2021 ini dilaksanakan dengan beberapa jalur. Yang pertama adalah jalur zonasi, kedua afirmasi, ketiga perpindahan tugas orang tua, dan yang keempat prestasi. Seperti tadi telah disinggung oleh Ibu Kepala Dinas bahwa khusus untuk jalur pendaftaran kali ini di tahun 2020-2021 memang ada tambahan satu, yaitu jalur afirmasi. Ini yang perlu juga dipahami oleh Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang ada di lapangan. Penetapan zonasi, saya kira sudah paham Bapak Ibu sekalian, itu zona ada zona 1, zona 2, dan zona 3. Zona 1 adalah desa atau kelurahan suatu sekolah itu berada. Ini wajib siswanya diterima. Sedangkan zona 2 yaitu desa atau kelurahan di luar zona 1, tetapi masih dalam wilayah satu kecamatan sekolah itu berada. Itu masuk dalam kategori zona 2. Kemudian zona 3 adalah desa atau kelurahan di luar zona 1 dan 2, dalam dan atau luar kabupaten suatu sekolah itu berada. Jadi zona 3 itu seperti biasa, ada di desa-desa atau kelurahan di luar kecamatan tersebut, tetapi masih di dalam wilayah Kabupaten Banyumas, tetapi juga bisa menyentuh wilayah kabupaten lain, terutama yang bertetangga langsung dengan sekolah itu berada. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian rencana jadwal pendaftaran, kita sudah menyeting jadwal pendaftaran, yaitu gelombang 1 dan gelombang 2. Kalau gelombang 1 online. Gelombang 1 kita rencanakan dimulai tanggal 15 sampai tanggal 26 Juni 2020. Pendaftaran. Pengumuman hasil seleksi adalah tanggal 30 Juni 2020. Dan pendataan ulang tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli. Sedangkan gelombang 2 baru akan kita mulai setelah gelombang 1 selesai. Dan kuotanya tentu akan berbeda, lebih kecil atau berkurang. Terutama untuk sekolah-sekolah yang memang kuotanya belum tercukupi. Pendaftaran akan kita mulai tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2020. Pengumuman hasil seleksi tanggal 6 Juli 2020. Dan pendataan ulang akan dilakukan tanggal 8 Juli 2020. Nah, ini adalah hal-hal yang barangkali Bapak Ibu sekalian diketahui, sehingga ketika ada masyarakat yang menanyakan kepada Bapak Ibu akan segera terjawab dengan baik. Sedangkan yang lain-lain nanti teknis, mungkin ada seleksi untuk zonasi 2 dan zonasi 3, mungkin nanti akan bisa kita diskusikan. Oh iya, khusus untuk tenaga medis, istilahnya NES ya, nakes ya. Ini juga ada ya, karena putra-putri beliau atau beliau sendiri adalah sangat berjasa dalam penanganan wabah COVID-19, maka melalui kebijakan Kepala Dinas yang sudah disetujui oleh Pak Bupati, diberikan
keistimewaan kepada mereka untuk bisa diterima di sekolah yang mereka tuju, tentu dengan ada persyaratan-persyaratan yang nanti akan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Ini itu yang barangkali hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan nanti juga ada yang gelombang 2 adalah yang termasuk pendaftaran offline ya, offline. Selain online juga akan dilakukan dengan offline. Ini secara umum barangkali tentang PPDB tahun 2020-2021 ini yang wajib diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, dan nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat di mekanisme pendaftaran. Jadi ada pra pendaftaran calon peserta didik baru mendaftar melalui website Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada akun ya HTTP. Nanti bisa kita share ke Bapak Ibu sekalian sehingga Bapak Ibu sekalian bisa segera melaksanakan, mempersiapkan diri, karena situasinya memang situasi tidak boleh berkumpul. Maka sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas tadi, maka tolong hal tersebut bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kesehatan anak, keselamatan anak adalah kita utamakan dalam rangka memperlancar proses penerimaan peserta didik ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita upayakan dalam PPDB ini nanti bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti mungkin teknis secara detail nanti akan juga bisa disampaikan oleh Sekretaris PPDB Pak Sutomo. Dan barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian penyampaian tentang PPDB dari ketiga jalur, yaitu dari 3 jenjang, yaitu dari PAUD, SD, dan SMP. Saya hanya akan menambah sedikit atau menggarisbawahi yang pertanyaan-pertanyaan yang banyak diajukan oleh para calon orang tua wali murid untuk baik tingkat dari PAUD maupun SD dan SMP. Untuk PAUD tadi sudah jelas disampaikan oleh PO Bang Takdir. Ada 2, yaitu PAUD formal dan non formal. Nah, diharapkan nanti untuk yang PAUD non formal tadi sudah dijelaskan, ketika di dekat PAUD itu ada TK, ya jangan menerima yang usia TK, jadi usia 4 sampai 6 tahun. Jadi PAUD itu ya yang 0 sampai 4, meskipun diperbolehkan, tapi ketika di dekatnya ada sekolah TK, ya diharapkan ini saling kerjasama untuk PAUD yang menangani yang usia 0 sampai 4, kemudian untuk TK-nya yang 4 sampai 6 tahun atau sampai 7 tahun. Itu untuk PAUD. Kemudian untuk SD, di salah satu syarat itu ada yang menyebutkan bahwa pernah mengikuti pendidikan di PAUD minimal 1 tahun atau pra SD minimal 1 tahun. Nah, ini masih dalam rangka istilahnya penyesuaian atau masih peralihan, maka mungkin untuk sekolah-sekolah tertentu yang memang di desa itu jauh dari PAUD atau jauh dari TK, hanya terdapat SD dan tidak ada TK, atau ini masuk kategori daerah terpencil. Kalau memang di desa itu belum ada PAUD, maka mungkin untuk tahun ini masih bisa diperbolehkan kalau diizinkan oleh Ibu Kepala Dinas. Kalau tahun ini seandainya untuk yang syarat pra SD itu untuk daerah-daerah terpencil atau masih daerah-daerah tertentu masih diperbolehkan untuk menerima yang belum PAUD. Itu kalau mohon
penjelasan nanti dari Ibu apakah ini sudah diperbolehkan apa sudah mutlak harus PAUD 1 tahun. Kalau menurut saya karena ini masa transisi, peraturannya baru dibuat tahun ini, mungkin monggo Ibu untuk Ibu menambahkan untuk tentang yang pra SD itu. Oke, langsung awal ya. Ya, terima kasih Pak Tomo. Seperti tadi Pak Tomo sampaikan, saya sepakat kalau untuk PAUD dengan persyaratan pra SD 1 tahun, ini menurut saya tahun ini belum bisa menjadikan sebuah kewajiban. Karena apa? Sosialisasi kita tentang pra SD ini kan belum menyeluruh, sehingga masyarakat kita pastinya masih banyak yang belum menyekolahkan putra-putrinya untuk bisa memenuhi ketentuan pra SD 1 tahun. Sehingga seperti Pak Tomo tadi sampaikan, saya sepakat ini masa transisi. Mungkin di tahun pembelajaran 2020-2021 nanti untuk mempersiapkan di 2021-2022 sosialisasi tentang pra SD selama 1 tahun ini akan lebih kita giatkan sehingga masyarakat sudah sangat menyadari betapa pentingnya pendidikan di PAUD itu. Karena pendidikan karakter utama atau pertama untuk anak-anak kita ya ada di PAUD. Ini mudah-mudahan nanti masyarakat kita bisa menerima dan bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan sehingga begitu masuk SD anak-anak ini sudah terbiasa dengan kegiatan di sekolah. Di SD Bapak Ibu gurunya tidak terlalu seperti di PAUD-nya. Mungkin begitu Pak Tomo. Terima kasih Ibu Kepala Dinas. Tadi cukup jelas tahun ini untuk pra SD masih masa transisi dan masa sosialisasi sehingga bagi SD yang mau menerima bisa istilahnya tidak harus ditaati untuk yang prasekolah, tapi untuk syarat yang di atas yaitu untuk syarat usia 7-12 itu diutamakan, kemudian 6 tahun boleh diterima dan yang kurang dari 6 tahun atau 5,5 atau 5 tahun 6 bulan itu harus ada ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipatuhi, itu mendapat rekomendasi dari psikolog atau paling tidak itu yang sangat mudah itu ya sudah pernah sekolah di TK dan sudah lulus TK, itu paling mudah untuk syarat itu ya. Jadi mungkin psikolog itu jauh, paling tidak kalau usia 5,5 tapi sudah tamat SD ya tamat TK karena memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri sehingga bisa diterima di SD. Itu syarat yang harus dipatuhi. Kemudian untuk jenjang SMP, syarat usianya tadi, syarat umum seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kadhir. Kemudian syarat-syarat pendaftarannya itu juga sudah diselesaikan di situ, bahwa untuk kali ini, tahun ini, pendaftaran SMP itu ada tambah 1 jalur, yaitu jalur afirmasi, diperuntukkan bagi anak yang kurang mampu. Yang pertama saya akan mengulas lagi zonasi. Zonasi ini di dalamnya untuk menampung anak disabilitas. Makanya kemarin kita minta data untuk data anak disabilitas atau ABK dari masing-masing korwil. Mudah-mudahan data yang dikirim ke kita adalah benar-benar valid sehingga nanti kita masukkan ke dalam aplikasi sehingga anak yang memilih jalur atau anak disabilitas dengan memilih atau mencentang pilihan disabilitas maka akan diprioritaskan diterima. Anak disabilitas ini bisa bersekolah di zona 1, zona 2 maupun zona 3 sesuai dengan wilayah yang terdekat dari anak siswa itu. Itu untuk yang disabilitas. Kemudian untuk